Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Obia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM akhir 030. Di sini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai dasar sistem kontrol. Baik, di sini ada presentasi yang telah saya dan kelompok saya buat. Oke, next saja. Ini ada saya dan anggota kelompok saya. So, next. Oke, kita masuk pada pengertian. Apa itu dasar sistem kontrol? Dasar sistem kontrol adalah otak tersembunyi di balik hampir semua hal dalam kehidupan modern saat ini. Sedangkan apa itu feedback? Feedback sendiri adalah proses informasi tentang output atau hasil dari satu sistem dikirim kembali ke input sistem tersebut. Terakhir ada apa itu PID? PID mungkin akan saya jelaskan sedikit. PID terdiri dari 3 hal, yaitu P, I, dan D. P adalah proporsional. P merespon langsung terhadap error saat ini. Jika perbedaan antara target dan kondisi nyata besar, maka tindakannya juga besar. Contohnya, kalau kecepatan mobil jauh lebih lambat dari target yang kita inginkan, gas ditekan lebih dalam secara langsung. Kalau selisihnya kecil, maka ditekan lebih ringan. Masalahnya, cara ini kadang membuat sistem berayun-ayun atau yang biasa kita sebut osilasi, dan bisa meninggalkan error kecil yang tidak pernah hilang atau steady state error. Selanjutnya ada I atau E, bisa kita sebut integral. Komponen ini ibarat memori karena menjumlahkan error dari masa lalu. Kalau sistem terus-terusan meleset dari target, bagian integral akan menambah aksi sedikit demi sedikit hingga error benar-benar hilang. Contohnya, saat mobil menanjak panjang, integral akan membantu menambah gas sampai kecepatan kembali sesuai target. Terakhir ada D atau derivatif yang berperan seperti peredam kejut. Bagian ini melihat arah perubahan error, bukan hanya besar error. Ia mencoba memprediksi masa depan dengan melihat seberapa cepat sih kondisi berubah. Jadi, kalau mobil melaju mendekati target terlalu cepat, kontrol derivatif ini akan mengurai gas lebih awal agar tidak kebablasan melewati target. Dengan begitu, sistem jadi lebih stabil dan tidak mudah berayun. Jadi untuk singkatnya adalah P itu merespon kondisi saat ini, I mengingat kesalahan masa lalu, dan D mengantisipasi kondisi masa depan. Ketiganya bekerja bersama agar sistem lebih akurat dan responsif. Next, kita masuk pada sistem kontrol. Sistem kontrol sendiri adalah bahasa rahasia Sistem kontrol sendiri adalah bahasa rahasia yang membuat otomatisasi berjalan tertib, mulai dari peralatan rumah tangga hingga jalur produksi industri. Intinya, sistem kontrol bekerja dengan mengukur variabel tertentu, lalu mengambil tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sistem kontrol sendiri terbagi menjadi 2, seperti yang bisa dilihat di sini ada open loop dan closed loop. Open loop sendiri prinsipnya adalah diatur lalu dilupakan. Tidak menggunakan umpan balik, hanya mengikuti instruksi yang sudah diprogram. Contohnya ada seperti mesin cuci sederhana yang hanya mengandalkan timer. Kelebihannya sendiri ada di murah, sederhana, dan stabil. Dan kekurangannya ada tidak bisa memperbaiki kesalahan atau menyesuaikan perubahan kondisi. Selanjutnya ada closed loop control. Tidak seperti open loop, closed loop ini menggunakan umpan balik atau feedback. Jadi sensornya akan mengukur output lalu dibandingkan dengan target yang kita inginkan, dan sistem menyesuaikan tindakannya. Contoh, pemanggang roti dengan sensor warna. Kelebihannya ada di pada lebih akurat, bisa mengoreksi gangguan secara otomatis, lalu kekurangannya sendiri berpotensi mengalami osilasi ketidakstabilan. Mengalami osilasi atau ketidakstabilan jika koreksinya berlebihan. Tujuan sistem kontrol sendiri di sini ada 6, menjamin keselamatan mutlak, menciptakan konsistensi dan presisi tinggi, menjaga stabilitas proses yang kritis, menghentikan kendali dan proses berpikir manusia, mengurangi pemborosan dan kerugian, dan terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Di sini ada komponen utama dalam sistem kontrol. Di sini ada set point. Set point sendiri adalah nilai yang kita inginkan atau nilai target. Jadi bisa dibilang set point ini adalah hal yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi misalnya ada suhu ruangan yang ingin kita inginkan 25 derajat Celcius, itu merupakan set point-nya. Yang kedua ada sensor atau alat ukur yang membaca kondisi nyata. Misalnya termometer yang menunjukkan suhu ruangan yang saat ini. Yang ketiga ada controller atau pengendali. Controller ini merupakan perangkat yang menerima sinyal dari sensor dan membandingkannya dengan set point. Jadi kalau ada selisih atau error, controller memutuskan apa yang harus dilakukan. Keempat dan terakhir ada aktuator, yaitu alat yang mengubah kondisi fisik suatu sistem. Jadi misalnya AC yang mendinginkan ruangan agar mendekati target. Nah, itu bisa disebut aktuator. Selanjutnya ada otomasi industri. Baik, di sini akan saya jelaskan singkat saja. Otomasi industri adalah konsep fundamental yang mendukung seluruh dunia industri modern. Ini adalah mesin tak terlihat yang beroperasi di balik hampir setiap produk yang kita gunakan setiap hari, mulai dari ponsel, mobil, makanan, hingga obat-obatan. Tujuan utamanya adalah
memungkinkan produksi jutaan barang tidak hanya dengan cepat, tetapi dengan tingkat kesempurnaan, presisi mikroskopis, dan konsistensi yang tidak dapat ditiru oleh manusia secara manual. Di sini dapat kita lihat juga definisinya lebih dalam, bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, kita next saja. Di sini ada sistem otomasi. Yang pertama ada merasakan atau sensing. Sensor mengumpulkan data seperti suhu, posisi, dan tekanan. Selanjutnya ada memutuskan atau deciding, yaitu sistem kontrol atau otaknya sendiri menggunakan semua data dan logika untuk menentukan tindakan. Yang terakhir ada bertindak atau acting. Motor, lengan robot, dan katup menjalankan perintah atau otot. Oke, selanjutnya jenis utama otomasi. Pertama ada otomasi tetap, yaitu mirip kotak musik yang memainkan satu lagu dengan sempurna, ideal untuk memproduksi jutaan barang yang sama persis, misalnya lini perakitan mobil. Selanjutnya ada otomasi fleksibel, mirip DJ yang mencampur lagu langsung untuk kebutuhan membuat berbagai hal secara berurutan, misalnya pabrik kertas atau kimia beroperasi 24/7 atau seharian full. Dan terakhir ada otomasi yang dapat diprogram, seperti piano, pemain yang lagunya bisa diganti dengan menghentikan proses, baik untuk produksi dalam batch, misalnya makanan atau farmasi. Selanjutnya ada manfaat otomasi. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan hasil yang besar, kualitas yang lebih baik dan konsisten, penurunan biaya operasional, lingkungan kerja yang jauh lebih aman, dan terakhir ada, maaf ini ada saya salah tulis, terakhir itu ada lingkungan kerja yang jauh lebih aman. Oke. Selanjutnya ada PID controller. Seperti yang tadi kita sudah bahas, PID ini merupakan jantung banyak sistem otomasi, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan proses kritis. Dan juga, nah tadi seperti saya sebutkan, terdapat sebuah algoritma yang disebut pengendali PID, proporsional, integral, dan derivatif. PID ini berfungsi sebagai konduktor tak kasat mata yang membuat dunia modern berjalan lancar dan aman. Tugasnya adalah terus mengukur variabel seperti suhu, tekanan, atau aliran, lalu membuat penyesuaian kecil berkelanjutan untuk menjaga variabel tersebut tetap pada nilai seharusnya. Tujuan nomor satu mutlak dari sistem ini adalah keselamatan bagi orang-orang, lingkungan, dan peralatan mahal itu sendiri, barulah kemudian profitabilitas. Di sini bisa kita baca, meskipun desainnya elegan dan kuat, membuat pengendali PID bekerja sempurna adalah tantangan yang nyata. Pengaturan yang efektif kemarin bisa menyebabkan kekacauan di kemudian hari. Kunci untuk menyetelnya secara efektif adalah dengan memahami kepribadian unit dari proses yang dikendalikan melalui model matematika sederhana yang sering disebut model FPDT. Oke, model FPDT. Di sini di sini mungkin agak kurang kelihatan. Di sini ada gen proses, besarnya reaksi terhadap perubahan, misalnya seberapa banyak ketinggian tangki naik jika katup dibuka 10%. Yang kedua ada konstanta waktu proses, yaitu kecepatan proses mencapai keadaan akhirnya setelah perubahan. Lalu waktu mati proses, penundaan antara membuat perubahan dan merasakan efeknya, misalnya jeda saat memutar knob air panas. Di sini ada tuas kontrol PID. PID itu proporsional, menanyakan seberapa besar sih kesalahan saat ini. Semakin besar kesenjangannya, maka semakin kuat reaksinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini mungkin lebih singkatnya saja. I atau integral menanyakan sudah berapa lama kesalahan ini ada. Semakin agresif seiring lamanya kesalahan bertahan. Lalu yang terakhir ada derivatif, seberapa cepat situasinya berubah, bersifat prediktif, mencoba mencegah masalah sebelum memburuk. Lalu ada tuning PID. PID tidak bisa segera dipasang dan dilupakan. Setiap sistem berbeda sehingga perlu penalaan atau tuning untuk menemukan kombinasi P, I, dan D yang pas. Proses tuning dilakukan dengan menguji reaksi sistem, menyesuaikan parameter, lalu mengulanginya hingga tercapai hasil yang ideal. Faktor penting tuning itu ada 3. Yang pertama ada waktu mati atau biasa kita sebut dead time. Yang kedua ada waktu jeda atau lag. Dan terakhir ada penguatan proses atau gain. Mengapa tuning itu penting? Mungkin lebih kepada PID-nya itu tuh di sini bisa kita baca. PID yang tidak ditala dengan baik bisa memboroskan energi, menurunkan kualitas produk, dan menambah biaya. Sebaliknya, tuning yang tepat menjamin efisiensi, konsistensi, dan hasil terbaik dengan biaya rendah. Ini adalah contoh pengimplementasian PID yang kelompok kami angkat, yaitu penggunaan kontrol PID pada kemudi kapal. Jadi, PID pada kemudi kapal ini berfungsi untuk menjaga arah haluan kapal agar tetap sesuai dengan jalur yang diinginkan, meskipun terdapat gangguan seperti angin, arus, atau ombak. Sistem ini bekerja dengan membandingkan arah yang tuju atau yang tadi kita sebut set point dengan arah aktual kapal yang dideteksi oleh sensor, lalu menghasilkan error. Bagian proporsional menggerakkan kemudi berdasarkan besar error. Bagian integral memperbaiki kesalahan kecil yang berlangsung secara terus-menerus, sedangkan bagian derivatifnya mengantisipasi perubahan arah agar kapal tidak berosilasi berlebihan.
Hasil perhitungan PID kemudian diteruskan ke aktuator kemudi atau biasa kita sebut rudder untuk melakukan koreksi arah secara halus dan stabil. Dengan demikian, kapal dapat melaju sesuai jalur yang ditetapkan tanpa perlu koreksi manual yang terus-menerus dari nahkoda. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.